Pagi ini topik yang saya angkat adalah tentang memaafkan. Masalah memaafkan ini para jamaah boleh disebut sebagai sebuah tiket untuk masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Shadaqallahu adzim. Para jamaah, pagi ini saya ingin menyampaikan ungkapan yang berupa doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Selanjutnya, sesuai dengan tradisi kita, terutama di Indonesia ini, suasana Syawal adalah suasana untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Maka kesempatan ini juga saya gunakan untuk menyampaikan permohonan maaf atas segala hal yang kurang berkenan, dan mari kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Pagi ini topik yang saya angkat adalah tentang memaafkan. Masalah memaafkan ini para jamaah boleh disebut sebagai sebuah tiket untuk masuk surga. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 ini, Allah mengingatkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah kepada orang-orang itu untuk melakukan yang ma'ruf, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Kemudian sebuah hadis sahih riwayat Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma naqasat shadaqatun, sedekah itu tidak akan mengurangi min malin, dari harta. Dengan bahasa lain, sedekah tidak akan membuat orang jadi miskin. Wa ma zadallahu abdan bi'afin, dan Allah tidak akan menambah pada seorang hamba yang memaafkan illa izzan, kecuali kemuliaan. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah, dan tidak ada seseorang
yang sanggup bersikap rendah hati semata-mata karena Allah, illa rafa'ahullah, kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Jadi ada 3 hal di sini para jamaah yang dinyatakan oleh Nabi. Yang pertama, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita, tidak akan buat kita miskin, tidak. Karena Allah sudah menjanjikan dalam surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun berapapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, pasti diganti oleh Allah. Itu surat Saba ayat 39. Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Surat Saba ayat 39. Itu bagian pertama. Bagian kedua, Nabi menyatakan bahwa kalau ada orang yang sanggup memaafkan pada orang yang pernah melukai dirinya, yang pernah menzalimi dirinya, yang pernah memfitnah dirinya, maka orang yang memaafkan tadi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalau ada orang yang bersikap rendah hati, tulus ingin merendahkan posisinya. Ini kadang-kadang agak sulit memahamkan tentang pengertian rendah diri itu ya. Rendah diri itu memang arahnya ke negatif. Rendah diri, tidak percaya diri, tidak pede, itu memang negatif. Tapi kalau yang dimaksud rendah diri adalah merendahkan hatinya, itu mulia. Jadi dia ingin diantarkan banyak orang itu tidak ingin menonjolkan diri. Ini umumnya orang ingin menonjolkan diri. Rata-rata orang itu ingin menonjolkan diri. Nah, di sini ada akhlak yang sangat mulia, bahwa orang yang sanggup merendahkan posisinya di kalangan yang lain, ya, dalam bahasa yang pasti tawadhu ya, maka orang ini dijamin pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, dari 3 hal tadi yang kita angkat adalah masalah memaafkan. Dalam Al-Quran surat Ali Imran itu ya, sudah sangat populer dengan istilah wal afina anin nas. Di antara tanda-tanda ketakwaan seseorang adalah sanggup memaafkan orang lain. Nah, sekarang saya ingin mengajak kepada semua mustami'in dan hadirin untuk memahami kata-kata al-afu, memaafkan ini. Dalam bahasa gaul kita mudah sekali mengucapkan ini. Mohon maaf ya, itu gampang sekali. Baiklah aku maafkan, itu gampang sekali. Tapi kalau kita mendalami makna ini tidak gampang. Mari kita pelajari apa itu makna kata-kata al-afu, memaafkan ini. Dalam sebuah kamus yang ditulis oleh Imam Al-Kafawi, kitabnya berjudul Al-Kulliyat. Di situ menjelaskan bahwa kata-kata al-afu, memaafkan itu artinya adalah tidak menyakiti orang yang telah berbuat jahat kepadanya, walaupun sebenarnya mampu membalasnya. Ini untuk orang yang sepadan, yang seimbang lah,
Ketika ada orang mukul kita, del, lalu kita bengkak berdarah-darah. Untuk ukuran umum pasti marah dan spontan biasanya ingin juga membalas. Nah, memaafkan artinya adalah ketika kita dipukul sampai berdarah tadi itu, dan sebenarnya kita punya kemampuan untuk membalas mukul, sama, kekuatannya sama, bobotnya pada 60 kilo. Dia mukul, kita bisa mukul. Tapi kita tidak membalasnya. Itu baru namanya memaafkan. Bisa nggak begitu? Angel. Ya kan? Ini kan fisik ya. Nah sekarang melukai itu tidak hanya dalam bentuk fisik, hati. Tiba-tiba kita mendengar ada orang mengolok-olok kita, merendahkan kita, menjatuhkan kita, maka bangkitlah kemarahan kita itu, ingin juga membalas mengolok-olok dia. Nah kalau kita sanggup mengendalikan diri, jangan bales, ikhlaskan saja. Itu baru namanya memaafkan. Berarti angel kan ya, angel. Itulah makna kata al-afu menurut Al-Kafawi dalam kitabnya Al-Kulliyat. Jadi intinya adalah ketika kita dizalimi, ketika kita dikhianati, ketika kita ya direndahkan, yang pasti kan sakit hati, itu normal sakit hati. Tetapi sakit hati itu kita biarkan dulu, kemudian kita berusaha untuk menenangkan diri, lalu setelah kita cermati baik-baik bahwa membalas itu juga tidak ada untungnya, maka kemudian kita ikhlaskan untuk tidak membalas pada orang itu, bahkan kita maafkan. Itulah hakikat memaafkan itu. Nah, para jamaah, bagaimana realisasi dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap memaafkan ini? Akan kita coba contohkan bagaimana Nabi, bagaimana sahabat, bagaimana ulama-ulama tempo dulu dan ulama kita. Tapi kalau kita sendiri, saya belum bisa ngasih contoh itu. Atau sekedarnya nanti kalau memungkinkan ya. Nah, para jamaah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali direndahkan orang, dizalimi orang, disakiti orang berkali-kali. Salah satunya pernah diancam dalam suasana perang gitu kan. Nabi kelelahan, kemudian istirahat di sebuah tempat. Waktu itu pas sendirian beliau, tidak ada sahabat yang lain. Ya, mojok lah kira-kira, atau ngambil posisi yang sepi, istirahat berbaring. Tiba-tiba datang seseorang dengan sebilah pedang yang kemudian terhunus, kemudian diletakkan di dekat leher Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, lihat ini, pedang ini sudah ada di dekat lehermu. Sekarang siapa coba yang bisa melindungi dirimu? Yang menarik para jamaah, ketika Nabi cerita tentang ini, Nabi menjelaskan, waktu itu saya tidak ada takut sama sekali, tidak ada rasa takut sama sekali. Dan kemudian aku menjawab, yang melindungi saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil berbareng tadi menjawab seperti itu. Ini kalau bukan orang yang berakidah mantap, kuat, tidak mungkin bisa menjawab itu. Orang-orang seperti kita ini yang akidahnya masih tanda petik belum sempurna ya. Ketika ada tantangan seperti itu, sanggup nggak menjawab seperti itu? Angel.
Angel. Paling-paling ketakutan gitu ya. Kalau zaman sekarang jangan pedang lah. Apa ini? Pistol. Ditodongkan di kepala kita nih. Sekarang lihat ini. Pistol sudah ada di batukmu ini. Sekarang jawab, siapa yang bisa melindungi dirimu? Bisa enggak kita mengatakan Allah begitu? Ya, untuk ukuran umum ya angel ya. Angel. Baik, kita kembali pada Nabi. Tapi Nabi kan ukuran di atas rata-rata. Manusia yang sempurna. Akidahnya mantap, kemanapun dia merasa didampingi oleh Allah. Itu masalahnya. Kita kan tidak merasa begitu. Atau belum ya, belum merasa begitu, belum merasa sebegitunya. Lain dengan Nabi. Kemanapun, dimanapun dia yakin, seyakin-yakinnya Allah terus mendampingi, ma'ahu, bersama dia. Sebenarnya kita pun bisa kalau berlatih ke arah situ. Allah sendiri dalam hadits qudsi mengatakan, ana inda dzoni abdi bi. Saya tergantung keyakinan atau prasangka hambaku. Nah, Nabi total itu keyakinannya. Nah, sehingga jawaban itu yang melindungi aku adalah Allah. Maka orang yang mengancam tadi malah ketakutan. Tapi mencoba yang kedua kali bertanya lagi. Muhammad, katakan lagi, siapa yang akan melindungi dirimu kalau sudah seperti ini? Tidak ada orang. Sahabat-sahabat agak jauh tempatnya, sehingga ketika mengancam pada Nabi dengan pedangnya tadi itu pas, tidak mungkin ada sahabat yang bisa melindungi, tidak mungkin, karena jauh posisinya. Nabi tetap mengatakan Allah yang melindungi saya. Akhirnya orang tadi tak berdaya, dikatakan di hadis ini duduk, gak sanggup berdiri lagi, ngelimprek kira-kira begitu. Kalau di cerita lain malah kemudian kader terjatuh pedangnya kan gitu. Di sini hanya dikatakan lalu duduk. Nah, saat itu kemudian Nabi berdiri dan seterusnya. Tapi intinya para jamaah, Nabi tidak membalasnya. Nabi kemudian memaafkan atau mengikhlaskannya. Coba para jamaah, kalau itu kita yang mengalami. Untuk ukuran iman yang pada kita yang masih belum sempurna ini tentu akan sulit. Nah, kita menyampaikan berita ini, mari kita belajar dari Nabi kita, bahwa kekuatan iman, kekuatan akidah itu pada suatu saat kita ucapan keluar dari akidah mantap bisa menggetarkan pihak lain, menerobos ke relung hati yang paling dalam pada orang di depannya tadi itu, sehingga melemahkan dayanya dan diceritakan pedangnya pun tidak sanggup dipegangnya lagi. Ya, katanya ini kekuatan gaib, kekuatan yang ada dalam diri kita sebenarnya itu, yang tumbuh karena kekuatan iman kita. Yang penting bukan itu para jamaah, yang penting adalah ternyata Nabi pun memaafkan orang itu. Ini ceritanya. Kemudian cerita sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita mengenal beliau ada seorang sahabat Nabi dan kemudian menjadi khalifah yang kedua, menjadi presiden, menjadi kepala negara. Ketika Umar memerintah, ya kurang lebih 10 tahun atau berapa itu lupa saya, antara 10 hingga 12 tahun. Nah, para jamaah, suatu saat datang seorang yang bernama Uyainah bin Hison. Seseorang yang tidak populer lah di kalangan para sahabat itu, orang kecil, rakyat jelata. Tiba-tiba datang menghadap Umar bin Khattab, tentu melalui proses izin yang menjaga di situ. Ini namanya Al-Khur bin Qais. Ini orang yang senantiasa mendampingi Umar atau semacam ajudan atau penasihat, kurang lebih seperti itu, orang dekatnya Umar.
diizinkan masuk dan menghadap Umar bin Khattab. Ternyata Uyainah ini sudah lama memendam perasaan marahnya. Maka di hadapan Umar mengatakan, "Wahai Umar, Anda ini pemimpin yang tidak adil. Anda memperlakukan tidak adil kepada saya." Ini bahasa saya untuk agak gampang dipahami. Bagaimana Anda jadi pemimpin kok seperti itu? Sekarang kita bayangkan, kalau itu adalah pemimpin kita, nggak usah jauh-jauh, nggak usah presiden, gubernur misalnya, tiba-tiba datang orang mengata-ngatain dengan kalimat-kalimat yang menyalahkan, ya, menyalahkan. Umar disalah-salahkan, Umar dianggap tidak adil, Umar dianggap berbuat zalim kepada dirinya. Kita bisa menduga bagaimana sikap Umar saat itu. Langsung marah. Karena kita kenal Umar adalah karakternya keras dan gampang marah. Sumbune pendek, gampang meledak. Itu Umar bin Khattab. Nah, waktu itu Al-Hur bin Qais, ya, melihat Umar kok semakin memerah wajahnya, bahkan ada gejala, kemudian mengangkat pedangnya. Jadi sehingga Al-Hur bin Qais menduga Umar ini akan membunuh orang ini. Kemudian Al-Hur ini membacakan Al-Quran di hadapan Umar. Wahai Amirul Mukminin, ingatlah Allah pernah memberikan nasihat kepada nabinya. Dibacakan ayat, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah orang, perintahkan yang baik, dan berpalinglah dari orang bodoh. Mungkin bahasa kita, ojo direken wong sing gak genah. Para jamaah, Al-Hur bin Qais mengatakan ayat yang pendek ini belum dibaca lengkap. Jadi kira-kira baru khudhil afwa wa'mur bil urf, baru sampai di situ kira-kira. Umar tadi yang marah, memerah tadi itu, dan mengangkat pedang tadi itu, langsung pedangnya dimasukkan dalam sarungnya, dan emosinya pun kemudian turun, meredam, dan kemudian tidak lagi marah. Dikatakan di sini kemudian meredam emosinya. Itu keistimewaan yang luar biasa pada Umar. Jadi kalau ada ayat Quran dibacakan di depannya, wah sudah, tidak berkutik dia. Marah yang tadi luar biasa itu kemudian turun, hilang. Dan kemudian diingatkan, wa'arid anil jahilin, ojo direken wong sing gak genah. Berpalinglah dari orang yang bodoh. Jadi orang tadi Uyainah dianggap orang yang nggak genah, orang yang tidak normal tanda petik. Akhirnya Umar pun memahami, memaklumi, dan tidak jadi untuk membalas berupa kemarahan atau nyala-nyalain orang itu. Umar pun memaklumi dan memaafkannya. Padahal Umar sebagai raja gampang saja pedang itu dibuat kita sudah lepas kepalanya itu dengan mudah bisa, tapi Umar tidak melakukan. Itu namanya memaafkan yang sejati. Punya kemampuan, punya kesempatan, tapi tidak dilakukan. Bahkan diikhlaskan, dimaafkan orang itu. Nah, selanjutnya para jamaah, bagaimana pengalaman beberapa ulama? Pada masa pemerintahan Abbasiyah, waktu itu khalifahnya bernama Al-Mu'tasim. Suatu saat para jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal ini mengeluarkan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat rezim. Saat itu rezim didukung dengan atau oleh ulama-ulama tertentu, ulama yang pro rezim. Waktu itu adalah
beraliran Mu'tazilah yang berpendapat Quran itu makhluk, kan gitu ceritanya. Imam Ahmad Hambal sebagai kelompok Ahlussunnah Jamaah tidak mau berpendapat begitu. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nggak ingin mengatakan makhluk Allah, tapi kalamullah. Nah, maunya rezim itu memaksa agar seluruh ulama sama pendapatnya dengan pendapat penguasa, termasuk ulama-ulama yang pro penguasa. Ahmad Hambal tetap dalam pendirian, tidak mau berpendapat seperti itu. Akhirnya apa? Ditangkap, dijebloskan dalam penjara. Dianggap radikal-radikul. Apa yang terjadi para jamaah? Tidak hanya dijebloskan, tapi pun disiksa, dicambuk sampai babak belur, berdarah-darah. Dikatakan di sini sampai pingsan serta darah mengalir di sekujur tubuhnya. Bisa kita bayangkan. Nah, untuk orang-orang normal pasti merasa sakit hati dan marah dan mungkin juga dendam. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal tidak dendam. Kalau sakit pastilah ya, orang normal pasti sakit. Kalau nggak sakit nggak punya perasaan. Sakitnya iya, mau dipukul kayak begitu kok, saya berdarah-darah. Tetapi hatinya kemudian dilapangkan. Setelah itu kemudian mengikhlaskan dan kemudian beliau memaafkan. Kalimatnya begini, aku jadikan kehormatanku halal untuk Abu Ishaq, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim, dan aku telah memaafkannya. Dalam catatan ini para jamaah, Al-Mu'tasim ini termasuk khalifah yang berumur tidak panjang, sekitar 30 ke 40 meninggal dunia, menjadi khalifah sekitar 6 tahun. Sedangkan Ahmad bin Hambal kira-kira masih 13 tahun kemudian baru menyusul wafat, masih lama. Jadi lebih dulu meninggal khalifahnya itu. Nah, Ahmad bin Hambal ini walaupun disiksa seperti itu, dia mengatakan, aku halalkan. Artinya apa? Khalifah ketika menyiksa dirinya itu, ya, kesalahannya itu dilepas, dihalalkan, sehingga dianggap tidak bersalah, dihilangkan dosanya ketika memukul Ahmad bin Hambal, dan ditambah dengan kalimat, dan aku telah memaafkannya. Kalau sudah memaafkan kan habis. Angelnya itu kalau seseorang tidak sanggup memaafkan. Orang pada umumnya begitu, tidak sanggup. Mari kita lihat sedikit tentang korban G13 PKI itu. Ini umat Islam merasa jadi korban, PKI merasa juga jadi korban, kan begitu. Sehingga orang PKI itu ketika Pak Jokowi naik jadi presiden menuntut agar pemerintah minta maaf kepada orang PKI. Sebelumnya juga ada begitu diminta, tapi rupanya dengan desakan sana sini tidak boleh pemerintah minta maaf. Sebenarnya yang jadi korban itu siapa? Itu kan perdebatan panjang. Orang PKI merasa jadi korban, dan ternyata umat Islam juga banyak merasa jadi korban. Berapa ribu umat Islam meninggal dunia kasus atau peristiwa G13 PKI itu. Kiai-kiai, ustadz-ustadz, pemuda-pemuda muslim banyak yang meninggal karena itu. Nah, para jamaah, dalam konteks ini ketika Ahmad bin Hambal disiksa sedemikian rupa, disakiti sedemikian rupa, tetapi beliau tetap memaafkan pada penguasa yang namanya Al-Mu'tasim itu. Jadi ini bisa diduga, cerita ini bisa diduga Al-Mu'tasim ikut serta, bukan hanya dalam keputusan tapi juga
dalam tindakan. Bisa jadi, tapi nggak dijelaskan rinciannya. Karena kadang-kadang pimpinan itu hanya mengatakan gitu aja, tapi nggak ikut memukulnya. Tapi ada pemimpin tuh nggak ikut mukul, nggak lego. Iya, ada itu. Saking marah itu pengen juga merasakan bagaimana mukul atau bahkan memotong jarinya itu. Nah, Ahmad bin Hanbal walaupun diperlakukan seperti itu, beliau mengatakan, aku maafkan dia. Itulah yang namanya memaafkan dalam pengertian yang sesungguhnya. Sebelumnya para jamaah Imam Malik diceritakan juga pernah dimasukkan ke dalam penjara, dipukul dengan cambuk sampai tangannya patah. Tapi nggak dijelaskan tangan bagian mana ini. Apakah jari-jarinya yang patah atau sempat dipoklek begini? Nggak dijelaskan, hanya dikatakan tangannya sempat patah. Tetapi katanya beliau tetap kemudian memaafkan pada orang-orang yang menyiksanya. Sebegitu dalamnya ya, sebegitu luasnya ya hati mereka para ulama ini, sehingga mereka itu tidak memikirkan tentang dirinya, fisiknya itu tidak memikirkan. Makanya ketika ada orang yang memperburuk fisiknya, memperburuk pribadinya, dilepas semuanya, dimaafkan semuanya, dimaafkan. Kemudian lagi lebih lanjut, Ibnu Taimiyah para jamaah. Ibnu Taimiyah ini termasuk ulama yang kontroversial. Pada masanya beliau ini kebetulan juga berseberangan dengan penguasa dan ulama-ulama yang pro penguasa. Kalau yang tadi Ahmad Hanbal itu berbeda faham, itu berbeda faham tentang Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah. Yang ini sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Taimiyah juga Ahlussunnah wal Jamaah secara mazhab Hambali. Ibnu Taimiyah ini penguasanya kabarnya juga pro dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya perbedaan pendapat. Kita tahu kan Ibnu Taimiyah ini kan agak keras. Kalau misalnya kita di Jawa Timur itu ya mirip-mirip seperti orang Persis gitu. Persis itu kan keras pendapatnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, ketika Ibnu Taimiyah mengeluarkan pendapatnya ini yang mungkin berbeda dengan beberapa ulama yang ada di sana, terutama yang pro penguasa ini, akhirnya banyak ulama yang tidak suka sama beliau. Terlalu pinter Ibnu Taimiyah itu. Tangannya itu lincah menulis, lidahnya juga lincah berbicara, otaknya cerdas, sulit cari bandingannya. Itu sebabnya maka beliau mendapatkan gelar Hujjatul Islam atau di sini Syekhul Islam. Artinya ulamanya para ulama, ulamanya dari tokoh-tokoh ulama itu diakui oleh dunia. Nah, karena peristiwa itulah kemudian beliau difitnah, yang rusak ininya, rusak akidahnya, yang macam-macam, pokoknya dianggap rusak akidahnya. Supaya Ibnu Taimiyah ini pikiran-pikirannya tidak terus menyebar, maka dibungkam dengan cara dijebloskan ke dalam penjara. Seperti itu. Dan ternyata Ibnu Taimiyah ini sangat mengerikan. Ya, kalau dulu guru-gurunya termasuk syekh-syekhnya jauh sekian abad sebelumnya Ahmad Hanbal itu, ya ceritanya kan fisiknya yang kemudian disiksa demikian rupa. Ibnu Taimiyah kemudian bukan hanya fisiknya disiksa, bahkan tangannya tidak boleh menulis, sehingga ketika ada orang mengirim kertas itu tidak boleh.
Praktis ketika dalam penjara itu tidak bisa menulis pendapat-pendapatnya. Ya, kalau ada orang yang sembunyi-sembunyi ketemu, ya melalui bicara-bicaranya atau nasihat-nasihat lesannya saja. Nah, para jamaah, Ibnu Taimiyah ini difitnah sedemikian rupa, dizalimi oleh mereka, baik oleh penguasa maupun ulama semasanya itu. Tetapi apa kata beliau? Beliau kemudian mengatakan, semua telah aku maafkan. Jadi orang yang memfitnah dirinya, orang yang menzalimi dirinya, baik itu dari kalangan penguasa atau rezim maupun ulama-ulama yang semasa dengan dirinya, yang ikut memfitnah dirinya, semuanya dilepas, diikhlaskan, dan aku maafkan. Nah, para jamaah, ada sebagian ulama kita sekarang, zaman kita ini, yang masih melanjutkan kebenciannya kepada Ibnu Taimiyah. Ada sebagian ustadz, ada sebagian kiai, ada sebagian ulama zaman kita sekarang yang masih melanjutkan kebenciannya kepada Ibnu Taimiyah. Kita tahu dari mana? Dari video-video yang beredar, menggambarkan betapa buruknya Ibnu Taimiyah, betapa perusaknya si Ibnu Taimiyah ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala rupanya tidak bisa dihalang-halangi. Akhirnya pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah itu ada orang yang berkenan untuk menghimpun, sehingga menjadilah sebuah buku besar yang diberi judul Majmu' Al-Fatawa, himpunan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Entah berapa jilid itu. Mungkin kalau saya letakkan di meja ini, satu meja ini berjilid-jilid, luar biasa. Itu pentingnya ada orang yang di dekatnya yang kemudian menulis pikiran-pikirannya. Nah, kebanyakan begini murid-muridnya yang berkenan untuk menulisnya. Nah, saya pernah mengikuti beberapa video dari orang yang benci kepada dia, sempat mengatakan, beruntung sekali Ibnu Taimiyah pada akhir hidupnya sempat bertaubat. Sebegitunya. Kalimat itu sepertinya bagus, tetapi ada kesan menghina dia. Berarti sebelum dia, jauh sebelumnya ketika berdakwah di sana sini itu, pendapatnya adalah salah semua dan menyesatkan. Tetapi kita tetap harus maklum bahwa itulah yang namanya dunia itu, dan tidak pernah bisa selesai di dunia ini. Ketika ada pendapat seorang lalu ada yang mengcounter, itulah dunia, dan tidak akan pernah bisa berakhir. Berakhir nanti di hari kiamat ketika Allah mengadili siapa sebenarnya yang benar-benar benar. Nah, para jamaah, kalau saya menyarankan, jangan sekali-kali menghina siapapun ulama itu. Jangan sekali-kali merendahkan siapapun ulama itu. Jangan. Mungkin kita nggak setuju pendapatnya, nggak ada masalah. Nabi sudah ngasih garansi bahwa ketika seorang ulama berpendapat dengan sungguh-sungguh, salah pun dapat pahala dia. Itu garansi dari Nabi, asal serius, ikhlas dalam ijtihadnya. Apalagi benar, dapat 2 pahala. Itu sabda Nabi. Nah, karena itu para jamaah, jangan diikuti kalau ada ulama mengatakan, oh ini ulama ini, ulama ini, ulama ini. Kan gitu sering ya, menjelek-jelekan itu. Itu salah satu akhlak buruk seseorang. Jika kita begitu, ya akhlak buruk kita. Maka sekali lagi saya katakan, hindari menjatuhkan sosok ulama, hindari menghinakan sosok ulama.
Kalau hanya masalah beda pendapat itu biasa. Zaman Nabi saja sudah ada beda pendapat di antara sahabat, itu sudah ada. Hanya bedanya clear karena ada Nabi kan. Begitu Nabi wafat udah nggak bisa diselesaikan. Antar sahabat beda, tetap beda sepanjang masa sama sekarang. Karena tidak ada yang punya otoritas untuk mengatakan ini yang benar, tidak ada. Ulama tidak punya itu. Itu hanya Allah dan Rasul yang punya otoritas mengatakan mana yang benar. Nah, kembali kepada Ibnu Taimiyah, ternyata beliau ini orangnya besar jiwanya, ya, lapang dadanya, sehingga ketika sudah berada di penjara mendekati kematiannya itu dia sempat mengucapkan kalimat ini, semua telah aku maafkan. Luar biasa. Nah, para jamaah, satu lagi saya tambahkan, tidak ada di slide ini. Ulama kita bagaimana? Kalau kasus seperti ini, contoh yang paling tepat adalah Profesor Dr. Hamka. Pak Hamka itu pada tahun 1964 difitnah juga oleh rejim. Dan dugaan saya para jamaah itu didorong oleh PKI. Katanya Pak Hamka ini punya rencana jahat untuk membunuh Presiden Soekarno. Bayangkan, tentu saja orang terkondisikan untuk marah kepada Hamka. Kurang ajar itu, kok berani membunuh presiden. Padahal sama sekali sedikit pun tidak ada keinginan dari Pak Hamka untuk membunuh, sama sekali tidak ada. Dan terbukti Pak Hamka itu dipenjara dalam waktu 2 tahun 4 bulan. Mulai Januari 64 keluar Mei 66. Tidak ada peradilan. Hanya dibungkam saja Pak Hamka ini. Karena tajam mulutnya, tajam tulisannya, tajam sikapnya menghadapi orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, singkat cerita para jamaah, ketika Pak Karno sudah tidak lagi menjadi penguasa, maka beliau menderita. Kita tahu itu, kasihan ya. Betapapun Pak Karno ini, berapapun kesalahannya, tapi beliau sangat besar jasanya bagi bangsa ini. Proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita harus ingat yang baiknya itu. Pada tahun 70 para jamaah, Pak Karno ini sakit. Menjelang wafat, kemudian sempat membuat wasiat secara kertas, dititipkan pada ajudan untuk nanti kalau dia sudah meninggal diserahkan pada Pak Hamka. Para jamaah, begitu betul-betul beliau wafat, maka kemudian secara kertas tadi itu oleh ajudan segera dibawa ke Pak Hamka, menemui di rumahnya. Buya, ini ada pesan dari almarhum Presiden Soekarno. Apa isinya? Monggo panjenengan baca. Isinya adalah permohonan dari Pak Soekarno. Mohon Buya Hamka, bila aku sudah meninggal dunia nanti, berkenan menjadi imam sholat jenazah untuk saya. Para jamaah, untuk ukuran umum Pak Hamka ini dizalimi termasuk oleh Pak Soekarno. Karena yang merestui menjebloskan dalam penjara Pak Karno. Ini kan pemimpin nasional juga ini, Pak Hamka ini. Waktu itu sudah tokoh Muhammadiyah. Pak Hamka itu pernah terpilih suara terbanyak dan layak menjadi PP, ketua PP. Tapi Pak Hamka minta agar yang jadi ketua PP itu pamannya Sultan Mansur. Dan setuju tim 13 itu. Akhirnya yang tidak dapat suara malah menjadi ketua PP itu. Karena kesepakatan Dewan Formatur atau apa namanya itu ya. Nah, para jamaah, orang seperti Pak Hamka ini sudah dijebloskan ke penjara tanpa peradilan. Di sana sini juga ada intimidasi macam-macam. Wah, percobaan pembunuhan segala macam. Waduh, luar biasa. Sehingga untuk ukuran umum pasti marah dan mungkin dendam kepada Pak Karno. Tetapi tidak.
pahamkah tidak ada dendam? Sehingga ketika dimintai oleh beliau pesan agar berkenan menjadi imam sholat jenazah itu, Pak Hamka menjawab, baiklah, akan aku penuhi permintaan beliau. Akhirnya dalam keterangan itu Pak Hamka kemudian berkenan menjadi imam sholat jenazah untuk Pak Karno itu. Ini kalau bukan orang yang berjiwa besar, berlapang dada, tidak akan bisa memaafkan seperti itu. Itulah contoh sikap pemaaf yang luar biasa. Nah, ada hadis ini yang menarik para jamaah. Kalau kita membaca hadis ini dan merenungkan baik-baik, insya Allah bisa meniru mereka itu. Saya baru tahu ada hadis seperti ini. Saya bacakan. Rasul pernah berwasiat kepada sahabatnya bernama Jabir bin Sulaim, wa inni mru'un syatamaka, jika ada orang yang mencacimu, mengolok-olok dirimu, wa ayyaroka, dan ngudal-ngudal cacatmu, apa itu? Aibmu, ya. Jadi mencaci maki, kemudian ngudal-ngudal aib, kesalahan, maksiat, dosa yang pernah ia lakukan. Dan jika ikut ditujuan kepadamu bima yalamu fika, orang tadi memang punya data bahwa kita pernah berbuat tidak baik sehingga menjadi senjata bagi dia untuk menjatuhkan kita. Fala tu'ayyirhu bima talfi, kamu jangan membalas untuk ngudal-ngudal cacatnya dia. Walaupun kamu sebenarnya punya data yang juga untuk menjatuhkan orang itu. Fa innama wabaludran. Jadi peristiwa berikutnya sanksi segala macam, biarlah dia yang menanggungnya. Ini akhlak yang luar biasa. Saya baru membaca hadis ini para jamaah. Oh, jadi begitu ya. Untuk kita ini para jamaah, umumnya ketika dizalim orang, spontan ingin membalas, menzalimi balik. Itu normal, biasa. Ketika ada orang mukul, del, spontan kan juga ingin del. Paling enggak nangkes dulu baru del, kan gitu. Itu biasa. Ketika ada orang menjatuhkan kehormatan kita, berkobarlah amarah kita, ingin juga menjatuhkan kehormatan dia, kan begitu. Tapi akhlak Islam tidak begitu. Akhlak Islam ini melalui hadis ini mengajarkan, jika ada orang yang mencaci-caci kamu, kemudian mengeluarkan aibmu di hadapan orang untuk menjatuhkan dirimu, kamu jangan ikut membalas melakukan seperti itu, walaupun kamu sanggup untuk menjatuhkan orang itu dengan data-data yang kamu ketahui tentang dirinya. Jangan kamu lakukan. Inilah kira-kira yang kemudian diamalkan oleh para ulama itu, sehingga menjadi sangat pemaaf itu. Dalam sebuah ayat surat Asy-Syura ayat 40, Allah menegaskan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah balasan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang suka memaafkan. Yang terakhir para jamaah, ada kisah yang sudah sangat viral, terutama di bulan Ramadan lalu itu. Saya cek, saya menemukan hadisnya. Hadis itu riwayat Al-Hakim, oleh beliau disahihkan. Ya, penelitian Al-Hakim, hadis ini disahihkan. Kisahnya begini para jamaah. Suatu hari, pada suatu saat Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat. Anggaplah seperti begini bayangannya. Nah, di tengah-tengah perbincangan itu, tiba-tiba Rasulullah tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Saat itu ada Umar bin Khattab memperhatikan Nabi. Nah, Umar bin Khattab penasaran, lalu tanya, ya Rasul,
aku tadi lihat panjenengan kok sepertinya tertawa-tertawa, ada apa ya Rasul? Nabi mengatakan, oh iya, aku baru saja dapat info dari malaikat Jibril. Dapat WA dari malaikat Jibril. Lah, Nabi mengatakan, begini ceritanya, bahwa besok pada hari kiamat itu akan ada 2 orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menundukkan kepala atau mungkin semacam bersujud gitu. Nah, 2 orang ini menghadap kepada Allah, yang satu mengadukan yang lain. Ya, kemudian Nabi menceritakan 2 orang ini, yang satu mengatakan, ya Allah, kumohon kepadamu ya Allah, kebaikan-kebaikan pada orang yang di sebelah saya ini berikan kepadaku, karena orang ini dulu pernah menzalimi aku, pernah memfitnah aku, telah menyakiti aku. Sekarang aku menuntut agar kebaikannya diberikan kepadaku. Ya Allah, saya mohon padamu. Saat itu kemudian Allah mengatakan, bagaimana ya, wong temanmu sudah nggak ada lagi kebaikan sama sekali. Ya mungkin orangnya banyak salah pada yang lain, udah dibagikan pada yang lain. Jadi ketika yang satu menuntut, udah kehabisan amal solehnya, nggak ada apa yang diberikan. Kalau begitu ya Allah, kumohon kepadamu, dosa-dosa yang aku pikul ini tumpahkan kepada dia, agar dia merasakan bagaimana sakitnya hati waktu itu. Nah, ketika itulah Nabi menangis berkaca-kaca. Kemudian dikatakan bahwa pada saat itu semua orang ingin lepas dari dosa yang dipikulnya, semua orang. Nah, kemudian setelah itu Allah mengatakan pada orang tadi, sekarang angkat kepalamu, lihat itu apa yang di depan itu. Diangkatlah kepalanya, melihat ada bangunan yang indah, istana yang terbuat dari emas dan bahan-bahannya serba mewah luar biasa. Lalu terkagum-kagumlah orang ini dan bertanya, ya Allah, wahai Rabb, wahai Tuhan, istana yang begitu indah dan megah itu untuk siapa? Untuk nabi-nabi siapa? Untuk orang siddiq-siddiq siapa? Untuk wali-wali siapa? Untuk hambamu yang mana? Allah menjawab, itu untuk hamba-hambaku yang sanggup membayarnya. Ya Allah, ya Rabb, apakah ada orang yang sanggup membayarnya? Istana begitu megah, pasti mahal, pasti tinggi nilainya, tidak mungkin ada hambamu yang sanggup membayarnya. Allah mengatakan, sebenarnya kamu pun sanggup membayarnya. Maka orang semakin heran, penasaran. Ya Allah, aku punya apa? Aku nggak punya apa-apa. Ya Allah, bagaimana aku sanggup membayarnya? Nggak sanggup saya, Allah, nggak sanggup saya. Kamu sanggup. Lalu bagaimana caranya ya Allah untuk membayarnya? Kamu bisa membayarnya dengan memaafkan saudaramu yang kamu adukan itu. Oh begitu ya Allah, kalau begitu ya Allah, aku maafkan saja saudara saya ini. Ya sudah, kalau memang kamu sudah sanggup memaafkan, sekarang gandeng saudaramu itu, ajak sama-sama masuk ke dalam surga. Begitu ceritanya para jamaah. Begitu indahnya sikap pemaaf itu sampai sebegitunya ya digambarkan. Nah, tadi saya katakan bahwa memang status hadis ini oleh sebagian ulama diperdebatkan kesahihannya. Tapi Al-Hakim sudah menyatakan hadis ini sahih. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah para jamaah tentang sikap memaafkan ini, betapa mulianya. Itu sudah dipastikan oleh Nabi dalam sabdanya, kalau ada orang sanggup memaafkan orang lain, maka orang itu pasti akan dimuliakan oleh Allah.
Jika kita membaca hadis sahih ini, kemudian kita ambil cerita tadi, sangat mungkin betapa Allah memuliakan pada orang yang suka memaafkan, sehingga orang tadi kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Demikian para jamaah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Nah, di dalam teks itu lihat di bawah itu, qala al-hakim hadza haditsun sahihul isnad. Ini hadis adalah hadis yang sanadnya sahih, kata al-hakim. Demikian para jamaah yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nggak salah, pengertian dari memaafkan itu kalau kita mampu untuk membalasnya. Tadi ada beberapa kisah yang sebenarnya nggak sesuai dengan pengertian itu. Contoh tadi tentang dia itu, dia tidak mampu, menurut saya dia hanya seorang rakyat, sedangkan itu penguasa, memang tak mampu. Atau gini, buat ambil contoh saja, misalnya saya dipukul sama Mike Tyson gitu, saya nggak mampu membalas, tapi saya yang memaafkan. Apakah seperti ini juga masuk di dalam pengertian memaafkan? Karena tadi saya memaafkan itu mampu, padahal saya merasa ada banyak orang istilahnya mendolimi tapi tidak mampu karena ya nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan, nggak sebanding lah kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang termasuk memaafkan tapi kelas rendah. Hampir semua orang bisa. Tapi kalau dia sebenarnya punya kemampuan membalas, kok gak membalas, itu jarang orang bisa melakukannya. Ibnu Taimiyah tadi itu, kan banyak ulama-ulama yang juga memfitnah dirinya. Sanggup dia membalasnya dengan berbagai info yang macam-macam dari ulama lain, tetapi beliau tidak melakukannya. Demi menjaga kehormatan pihak lain, dia rela kehormatannya dikorbankan. Dan dia ingin memaafkan semua orang, siapapun orang itu yang pernah menyakiti dirinya. Dalam konteks ini bisa. Kalau dengan penguasa memang tidak. Kebetulan ini kan banyak ya. Jadi dia itu difitnah bukan hanya oleh penguasa, tapi juga oleh pihak-pihak lain yang sebenarnya dia sanggup saja membalas, tapi beliau tidak mau, lebih suka memaafkan. Saya kira hadis tadi itu pas untuk menjadi dasar sikapnya itu, bahwa walaupun kamu sanggup untuk membalas menyakiti pihak lain, jangan kamu lakukan. Itu pesan Nabi kepada tadi sahabatnya itu. Tanya yang pertama, kalau ada orang melecehkan Islam atau menista agama, itu dimaafkan atau diproses hukum? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita orang biasa kemudian difitnah melakukan perbuatan dosa atau mencuri atau mengambil, itu kita memaafkan atau membuktikan bahwa kita itu sebenarnya nggak salah. Jadi mohon pencerahannya. Baik. Untuk yang pertama itu ada hadis sendiri. Jadi Nabi itu ketika dirinya, pribadinya yang dilecehkan, dia maafkan. Tapi kalau Islam yang dilecehkan, tidak sanggup Nabi. Maka Nabi akan memerangi, akan memberontak, dan bagaimana agar orang itu menjadi sadar. Itu bedanya. Maka betul kata Bahar Smith itu. Itu ada hadisnya memang di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, saya baru menyampaikan di Masjid Al-Furqan bahwa ketika Nabi dihina bukan pribadinya lagi, tapi sudah Tuhannya, sudah apalagi Al-Qur'annya misalnya atau Islamnya, tidak bisa menerima. Maka pihak lain itu harus disadarkan bagaimana caranya. Begitu. Jadi silahkan, sebagai beberapa teman kita yang melakukan itu menurut saya sangat bagus, dan banyak ulama-ulama yang ketika ada orientalis menjatuhkan Quran, menghinakan hadis itu, oh dibalas itu bagus, karena bukan pribadinya tapi Islam, dasar-dasar Islam yang dihina, wajib dibela untuk Oh enggak boleh. Untuk apa itu? Enggak ada gunanya memaafkan itu, karena enggak menyangkut pribadinya. Itu langsung Allah dan Islam itu sendiri kan yang jadi objek penistaan tadi itu kan. Kemudian yang kedua tadi apa?
kita misalkan tidak melakukan. Oh iya, pribadi ya. Memaafkan atau membuktikan bahwa kita tidak salah. Itu pilihan. Kedua-duanya boleh, tetapi jika kita bisa memaafkan, itu bisa lebih baik. Tidak memperpanjang masalah. Ya kan begini, memang begini. Ini orang normal, saya pribadi, ketika ada pihak lain, bisa jadi itu ustadz, bisa jadi itu yang lain, memperburuk, bahkan merusak karakter saya, sehingga menjadi jadah kan begitu. Boleh dua pilihan. Saya ingin membuktikan bahwa saya tidak seperti yang diberitakan itu. Boleh. Tetapi kalau sanggup memaafkan pada orang itu dan punya keyakinan Allah nanti akan menunjukkan kebenarannya itu jauh lebih baik. Itu pilihan tadi saya katakan. Jadi ulama-ulama yang sudah sangat tinggi itu, ilmunya, akhlaknya itu, dia tidak mementingkan dirinya, tidak mementingkan kehormatan dirinya, tidak penting. Tetapi Islam lebih penting. Sehingga ketika ada orang menghinakan dirinya, dicuekin saja. Dia punya keyakinan Allah nanti yang menunjukkan yang benar itu yang mana yang sebenarnya. Itu mungkin pakai tenaga dalam, pakai tenaga batin, banyak zikir mendekat kepada Allah itu. Jadi dengan cara seperti itu bisa lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah, cukup ya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh